Pernikahan Fiona dan Gading baru berjalan 1 minggu. Ibu Rosa, yang selalu memandang rendah Fiona karena dianggap miskin, sengaja memecat Minah selaku asisten rumah tangga mereka. Ibu Rosa memaksa Fiona mengambil alih seluruh pekerjaan rumah tangga yang berat. Fiona tidak melawan. Ia hanya tersenyum kosong menerima hinaan tersebut. Pada malam harinya, saat semua orang tertidur pulas, Fiona mengemasi barang-barangnya. Dan sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe. Dan yang sudah, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Pagi itu, suasana di dalam rumah mewah berlantai 3 tersebut terasa sangat tegang. Suara pecahan beling terdengar nyaring memecah keheningan dari arah ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan utama. Fiona, yang sedang merapikan taplak meja makan, segera menolehkan kepalanya ke sumber suara. Ia melihat Ibu Rosa berdiri tegak dengan wajah memerah menahan marah sambil menunjuk tajam ke arah lantai. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan bernama Minah yang menunduk ketakutan sambil memegang gagang sapu erat-erat. Kamu sungguh tidak becus bekerja. Baru mengelap debu di meja buffet saja kamu sudah menjatuhkan vas kristal mahal milikku, ucap Ibu Rosa dengan nada suara yang sangat tinggi dan lantang. Minah memberanikan diri untuk menjawab dengan suara pelan dan bergetar, "Maafkan saya, Ibu. Saya sama sekali tidak sengaja menyenggol vas itu saat membersihkan debu di sudut ruangan. Saya tidak butuh alasan apapun. Kemasi semua barangmu sekarang juga. Kamu, saya pecat hari ini." Ibu Rosa berjalan cepat menuju laci kabinet kayu di dekat tangga dan mengambil sebuah amplop putih yang sangat tipis. Ia melempar amplop itu hingga mendarat tepat di lantai depan kaki Minah. "Itu pesangon untukmu. Cepat pulang kampung sana. Mulai detik ini, saya tidak mau melihat keberadaanmu lagi di dalam rumah ini." Minah menunduk dan mengambil amplop di lantai itu dengan tangan gemetar. Ia tahu betul jumlah uang di dalam amplop itu sangat sedikit dan tidak sepadan dengan tenaganya selama sebulan terakhir. Namun, ia tidak berani membantah ucapan majikannya. Minah bergegas berjalan pergi menuju kamar pelayan di area belakang dapur untuk membereskan seluruh pakaian dan barang pribadinya ke dalam tas. Fiona masih berdiri diam di dekat kursi meja makan. Usia pernikahannya dengan Gading baru genap 1 minggu. Namun, suasana rumah ini sama sekali tidak mencerminkan kehangatan tempat tinggal pengantin baru. Gading saat itu sedang duduk bersandar santai di sofa ruang tengah. Ia sedang membaca laporan pekerjaan perusahaan melalui layar sabak digital miliknya. Gading hanya menoleh sekilas saat mendengar suara pecahan vas dan teriakan ibunya, lalu ia kembali fokus menatap layar tanpa ada niat untuk ikut campur. Setelah memastikan Minah berjalan pergi, Ibu Rosa membalikkan badannya dan menatap tajam ke arah Fiona. Ia berjalan menghampiri menantunya itu dengan langkah kaki yang disengaja agar terdengar keras membentur lantai marmer. "Kamu jangan hanya berdiri diam melihat kejadian tadi. Mulai hari ini, seluruh tugas kebersihan dan memasak yang biasa dilakukan Minah menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya," perintah Ibu Rosa sambil bertolak pinggang menatap wajah Fiona. Fiona membalas tatapan ibu mertuanya dengan ekspresi tenang. "Maksud ibu, saya yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga di rumah berlantai 3 ini sendirian setiap hari? Tentu saja. Kamu pikir, untuk apa saya mengizinkan Gading menikahimu seminggu yang lalu? Kamu itu hanya perempuan yang berasal dari latar belakang keluarga miskin. Kamu tidak membawa harta benda apapun ke dalam keluarga kami saat pernikahan. Setidaknya, kamu harus tahu diri dan membalas budi atas fasilitas yang kamu nikmati di sini. Anggap saja ini caramu membayar biaya makan dan tempat tinggalmu sendiri, biar menantuku yang jadi pembantu di sini." Ibu Rosa memberikan pernyataan tersebut secara tegas tanpa keraguan. Fiona perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Gading. Ia berharap suaminya itu memberikan sedikit pembelaan atau setidaknya memberikan solusi pembagian tugas yang lebih masuk akal. "Gading, apakah kamu setuju dengan keputusan ibumu menyuruhku melakukan semua pekerjaan berat ini sendirian?" tanya Fiona dengan suara datar dan pengucapan yang jelas. Gading meletakkan sabak digitalnya di atas meja kaca di depannya. Ia menatap Fiona dengan wajah tanpa ekspresi dan tanpa rasa bersalah sama sekali. "Ibu benar, Fiona. Lagi pula, kita baru saja memecat asisten rumah tangga satu-satunya. Rumah sebesar ini butuh orang untuk mengurus kebersihannya setiap saat. Kamu tidak memiliki pekerjaan di luar rumah dan hanya menghabiskan waktu di dalam rumah saja setiap hari.
Tidak ada salahnya kamu mengambil alih semua tugas itu sekarang. Hitung-hitung kamu belajar berbakti kepada suami dan patuh kepada ibu mertuamu sendiri. Gading memberikan jawaban yang sangat menyudutkan posisi istrinya. Mendengar rentetan ucapan dari Gading tersebut, Fiona tidak memberikan bantahan satu kata pun. Ia tidak menangis. Ia juga tidak menunjukkan raut wajah marah atau kesal. Fiona hanya tersenyum menatap kosong ke arah ibu mertuanya dan suaminya secara bergantian. Senyuman itu bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah keputusan final yang mulai tersusun rapi di dalam kepalanya. Baiklah ibu, saya akan mengerjakan semua tugas kebersihan dan memasak tersebut mulai saat ini, jawab Fiona dengan kalimat singkat dan tegas. Ibu Rosa mendengus pelan mendengar jawaban patuh dari Fiona. Ia merasa menang. Ibu Rosa lalu berbalik arah dan berjalan pergi menuju tangga untuk naik ke kamarnya di lantai 2. Gading kembali mengambil sabak digitalnya dan sibuk mengurus pekerjaan kantornya. Fiona beranjak dari ruang makan menuju lorong belakang tempat penyimpanan alat kebersihan. Ia mengambil sapu, pengki, dan selembar kain pel khusus. Fiona memulai pekerjaannya dengan membersihkan sisa pecahan vas kristal di lantai ruang keluarga. Ia menyapu setiap sudut ruangan dengan sangat teliti, agar tidak ada serpihan kaca tajam yang tertinggal di lantai. Setelah area itu bersih, ia berjalan ke dapur untuk mencuci piring kotor bekas sarapan yang menumpuk tinggi di dalam wastafel. Ia mencuci gelas, piring, dan panci satu persatu. Ia juga harus berjalan ke ruang cuci untuk memisahkan pakaian kotor milik Gading dan Ibu Rosa, lalu memasukkannya ke dalam mesin cuci berkapasitas besar. Semua pekerjaan fisik yang melelahkan itu ia kerjakan dalam diam total. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya sepanjang pagi itu. Menjelang waktu makan siang, Ibu Rosa turun dari lantai 2 dan memberikan daftar makanan yang harus dihidangkan. Ibu Rosa meminta masakan daging sapi lada hitam, sup sayuran segar, dan jus buah. Fiona langsung menyiapkan bahan-bahan tersebut. Ia memotong daging, meracik bumbu, dan memasak semuanya di atas kompor. Hawa panas dari dapur membuat peluh menetes di dahi Fiona. Namun, ia tetap melanjutkan pekerjaannya hingga semua hidangan tersaji rapi di atas meja makan. Ibu Rosa dan Gading duduk di kursi meja makan untuk menikmati makan siang. Ibu Rosa mencicipi kuah sup dan langsung meletakkan sendoknya dengan kasar. Ia mengkritik rasa sup yang kurang garam. Gading juga memprotes karena jus buahnya kurang dingin. Fiona menerima semua kritik tersebut tanpa membantah. Ia berdiri di dekat meja makan, melayani mereka berdua menuangkan minuman dan mengambilkan nasi. Sambil memperhatikan mereka makan, Fiona mengingat kembali seluruh kejadian sejak awal ia menginjakkan kaki di tempat ini. Ibu Rosa selalu memandang rendah dirinya setiap kali mereka berada dalam satu ruangan. Ibu Rosa sering mengomentari pakaian Fiona yang dianggap murah dan tidak bermerek. Gading juga selalu bersikap memerintah dan menuntut pelayanan sempurna layaknya seorang raja. Mereka berdua sama sekali tidak mengetahui kebenaran mutlak tentang identitas asli Fiona. Rumah mewah tempat mereka tinggal dengan nyaman saat ini adalah milik Fiona. Deretan mobil mahal di garasi yang dikendarai Gading setiap hari untuk pergi bekerja adalah hasil pembelian dari uang Fiona. Bahkan perusahaan besar tempat Gading bekerja dan menduduki posisi penting sebagai direktur utama, semuanya adalah aset sah yang terdaftar di bawah dokumen kepemilikan penuh nama Fiona. Selama ini Fiona sengaja memalsukan latar belakangnya. Ia menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik tunggal dari grup perusahaan investasi terbesar di negara ini. Fiona melakukan hal tersebut karena ia ingin melihat ketulusan niat Gading saat memutuskan untuk menikahinya. Ia ingin tahu apakah Gading benar-benar menerima dirinya apa adanya atau hanya menginginkan sesuatu yang lain. Kini Fiona telah mendapatkan kesimpulan yang sangat jelas dari eksperimennya. Gading tidak pernah memiliki perasaan cinta yang tulus kepadanya. Pria itu hanya memanfaatkan status pernikahan mereka untuk menaikkan citra baik di depan publik. Ibu Rosa juga terbukti hanya mementingkan status sosial tinggi dan kenyamanan materi belaka tanpa memedulikan nilai kemanusiaan. Setelah jam makan siang selesai, Ibu Rosa dan Gading meninggalkan meja makan yang berantakan. Fiona kembali mengemban tugasnya. Ia membereskan piring kotor dan mencucinya kembali. Ia mengelap meja makan hingga bersih. Setelah seluruh pekerjaan dapur selesai, Fiona mencuci tangannya di bawah air mengalir hingga bersih. Ia mengeringkannya menggunakan handuk kecil. Fiona berdiri diam dan menatap pantulan wajahnya di cermin wastafel dapur. Keputusannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat.
Ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan dengan tidak pantas lebih lama lagi. Waktu 1 minggu ini sudah sangat cukup baginya untuk menilai karakter asli dari suami dan ibu mertuanya secara objektif dan rasional. Fiona menyadari bahwa mereka berdua saat ini sedang menikmati segala kemewahan dan kenyamanan yang berasal dari uang pribadinya. Keputusan Ibu Rosa menyuruhnya menjadi pembantu tanpa bayaran di rumahnya sendiri adalah kesalahan paling fatal yang akan mengakhiri segalanya. Fiona bertekad akan memberikan pelajaran berharga berupa hukuman setimpal yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Malam ini juga, ia akan menjalankan langkah pertama dari rencana pembalasannya. Ia akan mengemasi barang pribadinya secara diam-diam saat seisi rumah tertidur. Ia akan pergi meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Setelah itu, ia akan segera menghubungi Bapak Darmawan selaku pengacara pribadinya. Ia akan menginstruksikan proses hukum untuk menarik semua aset kekayaan secara mendadak. Hak guna bangunan rumah ini akan dicabut secara sepihak. Posisi Gading di perusahaan akan dilucuti. Fiona memastikan bahwa tepat pada besok pagi, Gading dan Ibu Rosa akan merasakan kenyataan pahit. Mereka akan jatuh miskin dan kehilangan semua kebanggaan mereka dalam waktu kurang dari 24 jam. Fiona melepaskan celemek kain yang ia kenakan dan melipatnya dengan sangat rapi. Ia meletakkan celemek itu di atas meja dapur, lalu berjalan tenang menaiki tangga menuju kamarnya untuk memulai persiapan kepergiannya. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Suasana di dalam rumah besar itu mulai menggelap sebelum Fiona menyalakan lampu ruang tengah dan ruang makan. Pekerjaan fisiknya seharian ini benar-benar menguras tenaga, namun ia tidak menunjukkan tanda kelelahan pada wajahnya. Malam ini adalah malam terakhir ia melayani keluarga ini. Fiona bertekad membuat hidangan makan malam yang sangat lengkap. Ia berjalan menuju kulkas besar di sudut dapur dan mengeluarkan bahan makanan terbaik yang tersedia di dalamnya. Fiona memutuskan untuk memasak ayam panggang bumbu madu, sup iga sapi yang kaya rempah, dan tumis brokoli bawang putih. Tangannya bergerak cekatan memotong daging dan sayuran. Suara pisau beradu dengan talenan kayu terdengar berirama memenuhi ruang dapur. Ia membumbui ayam dengan takaran yang pas lalu memasukkannya ke dalam alat pemanggang. Setelah itu, ia merebus iga sapi di atas kompor dengan suhu sedang agar dagingnya empuk sempurna. Tidak ada asisten rumah tangga yang membantunya. Fiona melakukan seluruh proses memasak itu sendirian dari awal hingga akhir tanpa mengeluh. Tepat pada pukul 7 malam, masakan telah matang seutuhnya. Fiona menatap piring, gelas, dan sendok garpu di atas meja makan panjang berlapis marmer. Ia meletakkan ayam panggang di tengah meja, diapit oleh mangkuk besar berisi sup iga dan piring tumisan sayur. Setelah semuanya siap, Fiona berjalan menuju pangkal tangga untuk memanggil suami dan ibu mertuanya turun ke ruang makan. Ibu Rosa turun lebih dulu dengan pakaian tidur berbahan sutra merah. Wajahnya ditekuk saat ia berjalan menghampiri meja makan. Matanya memindai setiap hidangan yang tersaji dengan tatapan menilai tajam. Gading menyusul di belakang ibunya sambil melonggarkan dasi kerjanya. Pria itu terlihat lelah setelah seharian berada di kantor. Kantor megah yang sebenarnya adalah milik Fiona. Hanya ini yang bisa kamu masak untuk makan malam, ucap Ibu Rosa. Ia menarik kursi dan duduk dengan kasar. Daging ayam ini terlihat terlalu kering. Supnya. Kamu pikir saya dan Gading memiliki selera makan rendah seperti keluargamu yang miskin itu? Fiona berdiri diam di sisi meja. Ia mengambil piring Ibu Rosa dan menyendokkan nasi putih hangat beserta potongan ayam panggang dan sayuran. Ia meletakkan piring itu kembali di hadapan ibu mertuanya dengan gerakan tenang dan terkendali. Setelah itu, ia melayani Gading dengan cara yang sama persis. Makanlah dulu, Ibu. Daging ayamnya sudah saya panggang dengan suhu yang pas agar tetap lembut saat digigit, ucap Fiona dengan suara datar. Ibu Rosa menyendok makanan itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyah dengan lambat. Meski rasa masakannya enak dan pas di lidah, Ibu Rosa menolak memberikan pujian. Ia justru mencari celah pembicaraan lain untuk menjatuhkan harga diri Fiona secara sengaja. Tadi siang saya bertemu dengan teman-teman arisan saya, ujar Ibu Rosa sambil meletakkan sendoknya di tepi piring. Mereka semua memamerkan menantu perempuan mereka. Ada yang menantunya anak pengusaha properti, ada yang menantunya direktur rumah sakit. Mereka semua membawa keuntungan finansial yang besar bagi keluarga mertuanya. Lalu saya melihat kepadamu, Fiona.
Saya sungguh merasa sangat malu. Fiona tetap terdiam. Ia mengambil piringnya sendiri dan mulai makan tanpa bersuara sedikit pun. Keluargamu tidak memiliki latar belakang yang jelas, lanjut Ibu Rosa dengan nada suara yang semakin meninggi. Kamu tidak membawa uang 1 sen pun ke dalam pernikahan ini. Pakaianmu murah, sikapmu sangat kaku. Saya sungguh menyesal membiarkan Gading menikah dengan perempuan tidak berguna sepertimu. Jika saja Gading menuruti saran saya untuk menikahi anak rekan bisnisnya, hidup kami pasti akan jauh lebih terhormat sekarang. Fiona menoleh ke arah Gading. Ia menatap mata suaminya lekat-lekat. Ia ingin melihat apakah Gading memiliki sedikit saja keberanian atau rasa peduli untuk menghentikan hinaan ibunya yang tidak berdasar tersebut. Gading meminum air putih dari gelasnya, lalu meletakkannya kembali ke atas meja dengan suara benturan pelan. Ia menatap Fiona dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Apa yang dikatakan ibu itu adalah sebuah kebenaran, Fiona, ucap Gading dengan suara tenang namun bernada menyudutkan. Kamu memang beruntung bisa masuk ke dalam keluarga kami. Saya memberikanmu kehidupan yang layak. Saya memberikanmu tempat tinggal yang mewah dan makanan yang mahal. Kamu harus sadar diri mulai sekarang. Jangan pernah membantah ucapan ibu karena beliau adalah orang yang harus kamu hormati di rumah ini. Mendengar pernyataan suaminya, Fiona merasa semuanya sudah sangat jelas dan terang benderang. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Penilaiannya terhadap Gading sudah akurat 100%. Pria yang duduk di hadapannya ini adalah pria serakah yang sama sekali tidak memiliki kasih sayang tulus. Pria ini hanya mencintai harta dan status sosial palsu yang selama ini Fiona berikan secara diam-diam. Fiona menelan makanannya dengan perlahan. Ia tersenyum tipis ke arah Gading dan Ibu Rosa. Senyuman itu sama sekali tidak mengandung kehangatan kekeluargaan. Itu adalah senyuman perpisahan yang sangat dingin. Saya mengerti, Gading. Saya sangat mengerti posisi saya di rumah ini sekarang, jawab Fiona dengan artikulasi yang amat jelas dan tegas. Makan malam itu berlanjut dalam keheningan yang canggung. Ibu Rosa menghabiskan makanannya hingga bersih, membuktikan bahwa kritiknya tadi hanyalah alasan untuk merendahkan Fiona. Gading juga menghabiskan seluruh porsinya tanpa banyak bicara lagi. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka langsung berdiri dan meninggalkan ruang makan begitu saja menuju kamar masing-masing. Mereka meninggalkan piring kotor yang berserakan di atas meja untuk dibereskan oleh Fiona sendirian. Fiona mulai mengumpulkan piring dan gelas kotor tersebut. Ia membawanya ke wastafel dapur dan menyalakan keran air. Ia mencuci setiap peralatan makan dengan gerakan cepat dan bersih. Ia mengeringkannya dengan kain bersih dan menyimpannya kembali ke dalam lemari kabinet bagian atas. Ia juga menyapu lantai ruang makan dan memastikan tidak ada satupun sisa makanan yang tertinggal di atas meja marmer. Ia melakukan semua pekerjaan kebersihan itu dengan sangat teliti. Ini adalah bentuk pengabdian terakhirnya sebagai seseorang yang berpura-pura menjadi istri miskin yang patuh. Setelah semuanya selesai, Fiona mencuci tangannya dan mematikan lampu dapur utama. Ia menatap ruangan gelap itu untuk terakhir kalinya. Pannya, besok pagi ruangan ini akan menjadi tempat kejadian perkara dari kepanikan luar biasa 2 orang yang baru saja menghinanya. Fiona berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Suasana rumah sudah sangat sepi senyap. Ibu Rosa pasti sudah tertidur pulas di kamar mewahnya. Gading juga pasti sudah beristirahat total setelah seharian bekerja keras memimpin perusahaan yang sewaktu-waktu bisa Fiona ambil alih kembali dengan satu jentikan jari. Fiona membuka pintu kamarnya perlahan. Ia melangkah masuk dan mengunci rapat pintu kamarnya dari dalam. Ia berjalan lurus menuju lemari pakaian di sudut kamar. Ia membuka pintunya dan mengambil sebuah koper kecil berwarna hitam yang biasa ia gunakan untuk perjalanan bisnis luar kota. Malam ini, langkah besarnya akan segera dieksekusi. Tidak ada lagi toleransi untuk keluarga ini. Tidak ada lagi kesabaran untuk pria bernama Gading. Hinaan di meja makan tadi adalah bahan bakar terakhir yang mematangkan rencana pembalasannya. Fiona sudah siap sepenuhnya untuk menghancurkan kesombongan Gading dan Ibu Rosa hingga hancur lebur berkeping-keping. Jam dinding di dalam kamar Fiona menunjukkan pukul 12 malam tepat. Suasana di dalam maupun di luar rumah sangat sunyi. Tidak ada lagi suara aktivitas apapun dari lantai 1 maupun lantai 2. Fiona duduk di tepi ranjang dengan pakaian yang sudah rapi. Ia mengenakan kemeja katun hitam berlengan panjang dan celana bahan berwarna senada.
Pakaian itu adalah pakaian yang ia bawa sendiri sebelum menikah dengan Gading 1 minggu yang lalu. Fiona berdiri dan berjalan mendekati pintu kamarnya. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu untuk memastikan keadaan di luar. Tidak ada suara langkah kaki. Ibu Rosa dan Gading pasti sudah tertidur sangat pulas di kamar mereka masing-masing. Fiona kembali ke tengah ruangan dan membuka koper kecil berwarna hitam yang ia letakkan di atas lantai. Ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam koper tersebut. Fiona hanya mengambil dokumen identitas asli, kartu rekening rahasia, komputer jinjing yang berisi data perusahaan, dan beberapa pasang pakaian sederhana. Fiona sengaja tidak membawa perhiasan, tas bermerek, maupun pakaian mahal yang ada di dalam lemari besar itu. Meskipun semua barang mewah itu dibeli menggunakan uang pribadinya, Fiona ingin meninggalkan semuanya di sini. Ia ingin Gading dan Ibu Rosa melihat dengan jelas bahwa Fiona pergi tanpa membawa kemewahan fisik yang selalu mereka banggakan selama ini. Setelah koper ditutup dan dikunci rapat, Fiona mengambil sebuah map tebal berwarna merah dari dalam laci meja rias. Map itu berisi dokumen paling krusial yang akan menjadi senjata utama pembalasannya besok pagi. Fiona meletakkan map merah itu tepat di tengah kasur agar Gading bisa langsung melihatnya saat pria itu bangun nanti. Di dalam map itu terdapat salinan sertifikat rumah ini yang tercetak jelas atas nama Fiona. Terdapat juga akta pendirian dan kepemilikan mutlak perusahaan tempat Gading bekerja yang juga mencantumkan nama Fiona sebagai pemegang saham tunggal. Fiona mengambil telepon genggamnya dan menekan nomor kontak Bapak Darmawan. Ia menunggu beberapa detik hingga panggilan itu tersambung. Bapak Darmawan adalah pengacara pribadi sekaligus tangan kanan kepercayaan Fiona yang mengurus semua aset rahasianya selama bertahun-tahun. "Halo, Bapak Darmawan," sapa Fiona, dengan nada suara tenang namun sangat tegas. "Halo Ibu Fiona, saya sudah menunggu instruksi dari Ibu. Apakah semuanya berjalan sesuai rencana kita?" Jawab Bapak Darmawan dari seberang telepon. "Semuanya sudah sangat jelas. Eksperimen saya sudah selesai malam ini. Keluarga ini tidak bisa diselamatkan lagi. Kesombongan dan keserakahan mereka sudah melewati batas toleransi saya. Saya ingin Bapak menjalankan protokol eksekusi aset besok pagi tepat pada pukul 07.00. Baik, Ibu Fiona, saya akan menyiapkan tim keamanan pribadi dan dokumen pengusiran resmi. Apakah ada instruksi tambahan terkait posisi Gading di perusahaan? Cabut seluruh akses keuangannya detik ini juga. Blokir semua kartu kredit, rekening gaji, dan tarik mobil dinasnya besok pagi. Hubungi wakil direktur perusahaan dan sampaikan perintah langsung dari saya. Gading dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran etika berat. Pastikan surat pemecatan itu sudah berada di meja kerjanya atau langsung sampaikan melalui telepon sebelum dia menginjakkan kaki di kantor. Saya juga ingin Bapak datang ke rumah ini besok pagi untuk mengusir Gading dan Ibu Rosa secara paksa. Instruksi Ibu Fiona saya terima dengan sangat jelas. Saya akan memastikan Gading dan Ibu Rosa kehilangan seluruh akses ke aset Ibu dalam waktu kurang dari 8 jam dari sekarang. Tim kita akan bergerak cepat. Apakah Ibu memerlukan penjemputan malam ini? Tanya Bapak Darmawan dengan nada hormat. Tidak perlu, Bapak Darmawan. Mobil jemputan pribadi saya sudah menunggu di jalan utama depan kompleks perumahan ini. Saya akan berjalan kaki keluar dari rumah ini sekarang. Kita bertemu langsung di kantor pusat besok pagi. Saya akan duduk di kursi direksi utama untuk menyambut kedatangan mereka jika mereka berani datang ke sana. Baik, Ibu Fiona, berhati-hatilah di jalan. Selamat malam. Fiona mematikan panggilan telepon itu dan memasukkan telepon genggamnya ke dalam saku celana. Ia menarik gagang kopernya. Roda koper itu berputar mulus tanpa menimbulkan suara berisik saat bergesekan dengan lantai marmer. Fiona membuka pintu kamarnya secara perlahan, lalu melangkah keluar menyusuri lorong lantai 2 yang gelap gulita. Ia berjalan melewati kamar tidur Gading. Pintu kamar itu tertutup rapat. Fiona tidak memiliki sedikit pun rasa penyesalan atau kesedihan di dalam hatinya. Ia ingat dengan sangat jelas bagaimana Gading menyetujui tindakan Ibu Rosa yang menjadikannya pembantu rumah tangga pagi tadi. Gading lebih memilih membela ibunya yang salah dan merendahkan harga diri Fiona secara terang-terangan di meja makan. Pernikahan ini memang sebuah kesalahan sejak awal. Tetapi Fiona tidak akan membiarkan dirinya menjadi pihak yang kalah dan tertindas. Fiona menuruni anak tangga satu persatu dengan langkah yang mantap.
Ia tiba di lantai 1 dan berjalan melewati ruang keluarga serta ruang makan. Tempat itu adalah saksi bisu penghinaan yang ia terima sepanjang hari ini. Fiona berhenti sejenak di depan meja makan, mengingat kembali ucapan tajam Ibu Rosa tentang latar belakang keluarganya. Fiona tersenyum dingin. Besok pagi Ibu Rosa akan mengetahui sendiri siapa sebenarnya yang berasal dari latar belakang miskin dan siapa yang memiliki kekuasaan absolut. Fiona melanjutkan langkahnya menuju pintu utama. Ia membuka kunci pintu dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara klik yang keras. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya saat pintu kayu besar itu terbuka. Fiona melangkah keluar dan menutup pintu itu rapat-rapat dari luar. Ia berjalan menyusuri halaman depan rumah yang luas, melewati deretan mobil mewah yang terparkir rapi di garasi. Mobil-mobil itu akan segera ditarik kembali oleh tim Bapak Darmawan besok pagi. Fiona membuka gerbang besi kecil di samping gerbang utama, lalu melangkah keluar dari pekarangan rumah tersebut tanpa menoleh ke belakang lagi. Ia berjalan kaki menuju jalan raya utama kompleks perumahan. Di ujung jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggunya dengan mesin menyala. Sopir pribadi Fiona segera keluar dan membukakan pintu penumpang belakang, lalu mengambil koper Fiona untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Fiona masuk ke dalam mobil tersebut dengan perasaan sangat lega. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Fiona menyandarkan punggungnya di kursi penumpang yang empuk. Ia menatap keluar jendela, melihat deretan rumah besar yang semakin menjauh dari pandangannya. Sandiwaranya sebagai istri miskin yang patuh telah resmi berakhir malam ini. Esok hari ia akan kembali ke kehidupan aslinya sebagai pemimpin puncak yang tidak tertandingi. Kehancuran Gading dan Ibu Rosa sudah dipastikan tinggal menunggu matahari terbit. Fiona memejamkan matanya sejenak untuk beristirahat dan menyiapkan tenaga penuh untuk pertunjukan besar besok pagi di kantor pusat perusahaannya. Cahaya matahari pagi mulai menembus tirai jendela kaca besar di lantai 2 rumah mewah tersebut. Waktu di jam dinding menunjukkan pukul 06.00 pagi. Ibu Rosa terbangun dari tidurnya di atas kasur empuk berlapis spray sutra. Ia meregangkan badannya sebentar, lalu turun dari ranjang dan berjalan perlahan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian tidur dengan gaun santai pagi berwarna biru muda, Ibu Rosa bersiap untuk menikmati sarapan. Biasanya pada jam seperti ini, aroma kopi panas dan masakan sedap sudah tercium harum hingga ke lorong lantai 2. Namun, pagi ini suasana sangat berbeda. Tidak ada aroma makanan sama sekali yang masuk ke indera penciumannya. Tidak ada juga suara denting peralatan masak atau aktivitas dari arah dapur. Ibu Rosa mengerutkan keningnya dengan rasa tidak puas. Ia melangkah keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni anak tangga menuju lantai 1. Suasana di lantai bawah sangat sepi dan hening seperti rumah tidak berpenghuni. Ibu Rosa berjalan melewati ruang keluarga dan langsung menuju area meja makan utama. Meja makan marmer itu kosong melompong. Tidak ada piring, tidak ada gelas, dan sama sekali tidak ada makanan yang terhidang di atasnya. Ibu Rosa segera memutar langkahnya menuju dapur bersih di bagian belakang. Dapur itu juga dalam keadaan kosong. Semuanya rapi dan bersih tepat seperti saat Fiona membereskannya tadi malam. Tidak ada tanda-tanda aktivitas memasak pagi ini. Kompor mati dan wajan bersih tergantung di tempatnya. Ibu Rosa bahkan menyempatkan diri berjalan ke arah ruang cuci pakaian di sudut belakang rumah, berharap menemukan menantunya sedang sibuk bekerja di sana. Namun, ruang cuci itu juga gelap dan sunyi. Kemarahan Ibu Rosa langsung memuncak seketika melihat fakta tersebut. Ia merasa menantunya itu sangat malas dan sama sekali tidak bertanggung jawab. Baru 1 hari diberi tugas untuk mengurus rumah secara penuh, Fiona sudah berani mengabaikan kewajibannya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Ibu Rosa berjalan kembali ke ruang tengah dan berkacak pinggang menghadap ke arah tangga. "Fiona, cepat keluar kamu sekarang juga!" teriak Ibu Rosa dengan suara sangat lantang yang menggema ke seluruh sudut rumah lantai 1. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Keheningan tetap menyelimuti rumah besar itu. "Fiona, apakah kamu masih tidur jam segini? Anak pemalas, cepat turun dan buatkan saya sarapan sekarang juga. Kamu pikir kamu itu majikan di rumah ini?" teriak Ibu Rosa lagi dengan nada suara yang semakin meninggi dan syarat akan emosi kemarahan. Suara teriakan Ibu Rosa yang sangat keras akhirnya terdengar menembus pintu kamar di lantai 2.
Gading yang masih terlelap di dalam kamarnya terpaksa membuka mata. Ia merasa sangat terganggu dengan keributan di pagi hari libur ini. Gading bangkit dari kasurnya dengan wajah kesal. Ia berjalan keluar kamar sambil mengusap wajahnya, lalu menatar ke arah lantai bawah dari batas pagar kaca di pinggir tangga. Ada apa ini, Ibu? Kenapa Ibu berteriak-teriak pagi-pagi begini? Gading masih mengantuk dan lelah setelah bekerja kemarin. Protes Gading dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Ibu Rosa menengadah menatap putranya di lantai 2. Wajahnya merah padam menahan kesal. Lihat istri miskinmu itu, Gading. Jam segini dia belum juga menyiapkan sarapan untuk kita. Dapur kosong dan meja makan tidak ada makanan sedikit pun. Ibu sudah mencari ke halaman belakang dan ruang cuci, tetapi dia tidak ada. Ibu sudah memanggilnya berkali-kali dari tadi, tetapi dia tidak menyahut sama sekali. Pasti dia masih tidur bermalas-malasan di kamarnya sambil mengunci pintu. Mendengar laporan ibunya, rasa kantuk Gading langsung hilang sepenuhnya, berganti dengan rasa kesal yang luar biasa. Ia merasa harga dirinya sebagai suami dan kepala rumah tangga diremehkan karena istrinya berani mengabaikan perintah ibunya. Gading segera merapikan pakaian tidurnya dan berjalan cepat menyusuri lorong lantai 2 menuju kamar Fiona yang terletak di ujung lorong. Biar Gading yang mengurusnya, Ibu. Gading akan memberikan pelajaran keras hari ini agar dia tahu diri dan patuh pada semua aturan di rumah ini, ucap Gading dengan nada suara tegas kepada ibunya. Gading tiba di depan pintu kamar istrinya. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, ia langsung memegang gagang pintu dan mendorongnya dengan kasar. Pintu kamar itu terbuka lebar karena ternyata memang sama sekali tidak dikunci dari dalam. Gading melangkah masuk ke dalam kamar dengan niat untuk membentak dan memarahi Fiona secara langsung. Namun, kata-kata cacian yang sudah ia siapkan di ujung lidahnya terhenti seketika saat melihat kondisi ruangan tersebut. Kamar itu kosong. Fiona tidak ada di atas kasur. Spray ranjang terlihat sangat rapi dan rata tanpa ada lipatan kusut bekas orang tertidur semalaman. Bantal dan guling tersusun rapi di tempatnya. Gading mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan untuk mencari keberadaan istrinya. Pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka lebar dan lampunya mati, menandakan secara pasti bahwa tidak ada orang di dalamnya. Fiona, jangan bermain-main denganku. Keluar kamu sekarang, panggil Gading dengan suara keras. Masih berpikir bahwa istrinya mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat untuk menghindarinya. Gading berjalan menuju lemari pakaian besar berukir kayu yang menempel di dinding kamar. Ia membuka kedua pintu lemari itu dengan kasar untuk mencari tahu apakah ada hal yang janggal. Mata Gading membelalak lebar melihat pemandangan di dalam lemari tersebut. Bagian rak lemari yang biasanya digunakan untuk menyimpan pakaian sehari-hari milik Fiona kini telah kosong melompong. Tidak ada satupun kemeja, celana, atau barang pribadi kecil milik istrinya yang tersisa di sana. Yang tertinggal menggantung hanyalah gaun-gaun malam yang mahal dan deretan tas bermerek yang memang tidak pernah Fiona sentuh sejak hari pertama mereka menikah. Sebuah koper kecil berwarna hitam yang biasanya diletakkan di sudut bawah lemari juga telah menghilang dari tempatnya. Rasa bingung dan cemas mulai menyelinap masuk ke dalam pikiran Gading. Ia menoleh kembali ke arah ranjang utama. Tadi ia terlalu fokus mencari keberadaan fisik istrinya sehingga tidak memperhatikan sebuah benda asing yang terletak tepat di tengah-tengah kasur. Ada sebuah map tebal berwarna merah menyala yang diletakkan secara sengaja dan sangat mencolok di atas spray putih bersih tersebut. Gading melangkah perlahan mendekati ranjang. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dan berbahaya sedang terjadi pagi ini. Tangannya terulur mengambil map merah itu dari atas kasur. Map itu terasa cukup berat saat dipegang karena berisi tumpukan kertas dokumen tebal di dalamnya. Di bagian luar penutup map tersebut tidak ada tulisan nama atau pesan singkat apapun. Gading membalik map itu beberapa kali ke depan dan ke belakang, memastikan tidak ada kertas catatan kecil yang tertinggal. Fakta ketidakhadiran Fiona di rumah, lemari pakaian yang separuh kosong, koper hitam yang hilang, dan kini sebuah map merah misterius di atas ranjang. Semua kejanggalan nyata ini membuat kepala Gading dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang menakutkan. Apakah Fiona benar-benar melarikan diri pada malam hari karena tidak tahan dengan perlakuan kasar ibunya kemarin? Jika benar Fiona memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ini,
Mengapa ia harus repot-repot meninggalkan sebuah map dokumen tebal di sini? Gading memegang map merah itu dengan erat menggunakan kedua tangannya. Ia memutuskan untuk membuka map tersebut sekarang juga dan mencari tahu seluruh isi kebenaran di dalamnya. Perlahan ia menarik tali pengikat putih pada map tersebut. Saat penutup map itu terbuka, Gading melihat deretan kertas berstempel resmi dari lembaga kenotariatan negara. Lembar pertama yang berada di tumpukan paling atas langsung menarik perhatian matanya. Itu adalah dokumen krusial dengan judul Sertifikat Hak Milik Bangunan yang sangat ia kenal bentuknya. Gading mulai membaca barisan huruf hitam tebal yang tertera di bagian nama pemilik sah kertas tersebut. Dan pada detik itu juga, seluruh keangkuhan dan kesombongan yang ia miliki mulai runtuh digantikan oleh rasa terkejut dan ketakutan yang luar biasa besar. Tangan Gading bergetar hebat saat memegang lembaran kertas pertama dari dalam map merah tersebut. Matanya menatap tajam pada deretan huruf kapital yang tercetak jelas di atas kertas berstempel resmi Garuda. Itu adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah mewah 3 lantai yang saat ini ia tempati bersama ibunya. Di kolom nama pemilik sah, tercetak nama lengkap Fiona dengan sangat jelas tanpa ada kesalahan ejaan sedikit pun. Gading mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia mencoba menajamkan penglihatannya. Ia berpikir mungkin ini adalah sebuah lelucon konyol atau dokumen palsu yang sengaja dibuat oleh Fiona untuk menakut-nakutinya. Namun, saat ia meneliti setiap detail pada kertas tersebut, akal sehatnya dipaksa menerima kenyataan. Tanda tangan notaris yang mengesahkan dokumen itu adalah asli. Stempel timbul dari Badan Pertanahan Nasional juga terasa sangat nyata saat ia merabanya menggunakan ujung jari. Tanggal penerbitan sertifikat itu bahkan menunjukkan waktu 3 tahun yang lalu, jauh sebelum ia mengenal dan menikahi Fiona. Rumah mewah ini yang selalu dibanggakan oleh ibunya sebagai simbol kesuksesan Gading, ternyata adalah milik Fiona sepenuhnya sejak awal. Napas Gading mulai terasa sangat berat. Dadanya sesak seolah kehabisan pasokan udara di dalam kamar yang luas itu. Ia membalik lembaran pertama dengan tergesa-gesa hingga kertas itu sedikit terlipat di bagian ujungnya. Di bawah sertifikat rumah, terdapat tumpukan dokumen tebal lain yang dijepit menjadi satu kesatuan. Itu adalah akta pendirian perusahaan dan dokumen kepemilikan saham. Mata Gading memindai logo perusahaan yang tertera di bagian atas kertas. Itu adalah logo grup perusahaan investasi tempat ia bekerja saat ini. Perusahaan raksasa yang memberikannya jabatan direktur utama, fasilitas mobil mewah, dan gaji fantastis setiap bulannya. Gading membaca rincian komposisi pemegang saham pada halaman berikutnya dengan sangat teliti. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya hingga menetes mengenai kerah bajunya. Di sana tertulis aturan mutlak bahwa 100% saham utama perusahaan dikuasai oleh satu orang pemegang saham tunggal. Nama yang tertera pada kolom pemilik saham mayoritas itu lagi-lagi adalah nama lengkap istrinya, Fiona. Tidak ada keraguan lagi di dalam pikirannya. Istri yang selama ini dianggap miskin, tidak memiliki latar belakang keluarga yang jelas, dan dihina habis-habisan oleh ibunya tadi malam, adalah bos besar sekaligus pemilik sah dari seluruh sumber kekayaan yang Gading nikmati selama ini. Tubuh Gading terasa sangat lemas dan kehilangan keseimbangan. Lututnya kehilangan tenaga, hingga ia harus menjatuhkan dirinya untuk duduk di tepi kasur agar tidak terjatuh ke lantai. Lembaran dokumen di tangannya berserakan jatuh ke atas spray. Ia menatap kosong ke arah dinding kamar di hadapannya. Ingatannya secara otomatis kembali memutar semua kejadian buruk yang terjadi dalam 1 minggu terakhir masa pernikahannya. Ia ingat dengan sangat jelas bagaimana ibunya selalu mencaci maki Fiona karena masalah pakaian. Ia ingat kejadian kemarin pagi saat ibunya mengusir Minah secara sepihak dan memaksa Fiona menjadi pembantu kebersihan tanpa bayaran sama sekali. Yang paling parah dan fatal, ia ingat betul ucapannya sendiri di meja makan tadi malam. Ia dengan sadar membenarkan semua hinaan ibunya dan menyuruh Fiona untuk tahu diri serta berbakti tanpa syarat. Gading kini menyadari betapa bodoh dan hancurnya posisi dirinya saat ini. Fiona sama sekali tidak pernah miskin. Fiona sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk menguji karakter asli Gading dan keluarganya, dan Gading telah gagal total dalam ujian krusial tersebut. Keputusan Fiona untuk pergi meninggalkan rumah ini tadi malam bukan karena wanita itu merasa kalah atau takut menghadapi tekanan. Kepergian Fiona adalah sebuah langkah awal dari rencana kehancuran total yang akan segera menimpa Gading dan ibunya.
Fiona sengaja meninggalkan map merah ini sebagai pemberitahuan resmi dan final bahwa sandiwara telah berakhir dan masa hukuman akan segera dimulai hari ini juga. Rasa takut yang luar biasa besar mulai mencengkeram akal sehat Gading. Jika Fiona adalah pemilik sah atas rumah ini, maka Fiona memiliki hak penuh untuk mengusir mereka kapan saja tanpa persetujuan siapapun. Jika Fiona adalah pemilik tunggal dari perusahaan tersebut, maka Fiona memiliki kekuasaan mutlak untuk memecatnya secara sepihak dan menarik semua fasilitas mewah pada detik ini juga. Gading membayangkan kehidupan mewahnya akan hancur lebur seketika, dan ia akan kembali menjadi pengangguran tanpa harta sedikitpun untuk bertahan hidup. Gading langsung berdiri secara mendadak dari tepi kasur. Ia meraup semua dokumen penting tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam map merah secara terburu-buru. Ia harus segera memberitahu ibunya mengenai ancaman bencana besar ini. Mereka berdua harus mencari cara secepat mungkin untuk menemukan lokasi keberadaan Fiona dan memohon permintaan maaf sebelum semuanya benar-benar terlambat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Gading berlari keluar dari kamar Fiona. Langkah kakinya terdengar sangat keras dan panik menyusuri lorong lantai 2. Ia menuruni anak tangga dengan kecepatan tinggi hingga ia hampir kehilangan pijakan. "Ibu, ibu ada di mana? Cepat ke sini!" panggil Gading dengan suara panik dan bergetar hebat. Ibu Rosa ternyata sedang duduk santai di sofa ruang keluarga. Ia baru saja menyalakan televisi menggunakan remote untuk mencari hiburan berita pagi karena masih merasa sangat kesal dengan perilaku Fiona. Melihat putranya berlari turun tangga dengan wajah sangat pucat dan keringat bercucuran, Ibu Rosa mengerutkan keningnya dengan penuh keheranan. "Ada apa denganmu, Gading? Kenapa kamu berlari seperti orang ketakutan di dalam rumah sendiri? Apakah kamu sudah menemukan anak malas itu bersembunyi di kamarnya? Beri dia hukuman fisik dan seret dia turun sekarang juga untuk memasak sarapanku," ucap Ibu Rosa dengan nada suara masih tinggi dan penuh perintah. Gading mendekati ibunya dan berdiri tepat di depan meja kaca ruang keluarga. Ia melemparkan map merah tebal itu ke atas meja hingga menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Ibu Rosa terkejut dan memundurkan tubuhnya melihat tindakan kasar putranya tersebut. "Apa ini, Gading? Kenapa kamu berani membanting barang di depanku?" tegur Ibu Rosa dengan ekspresi tidak terima. "Fiona sudah pergi, Ibu. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah ini pada tengah malam tadi. Dia sengaja meninggalkan map merah itu di atas kasurnya untuk kita baca pagi ini," jawab Gading dengan napas terengah-engah dan suara putus asa. Ibu Rosa justru tersenyum remeh mendengar laporan kepergian menantunya. Ia menyandarkan punggungnya kembali ke sandaran sofa dengan sikap sangat santai dan meremehkan keadaan. Baguslah kalau dia memutuskan untuk pergi sendiri. Berarti dia memiliki sedikit kesadaran diri bahwa dia memang tidak pantas hidup bernaung di rumah mewah kita ini. Biarkan saja dia kembali ke asalnya yang miskin dan kotor itu. Kita memiliki uang banyak, kita bisa menyewa 3 asisten rumah tangga yang baru hari ini juga. Kamu juga bisa segera mengurus surat perceraian ke pengadilan dan mencari istri baru dari keluarga kaya yang sepadan dengan status sosial kita saat ini, tanggap Ibu Rosa tanpa menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun. Wajah Gading berubah menjadi semakin pucat, pasti mendengar rentetan ucapan ibunya yang masih dipenuhi oleh kesombongan buta. Gading maju satu langkah mengambil map merah itu, lalu mengeluarkan lembaran sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan perusahaan. Ia menyodorkan lembaran kertas penting itu tepat di depan wajah Ibu Rosa secara paksa. "Ibu harus membaca dokumen ini sekarang juga agar Ibu mengerti situasi kita. Baca nama pemilik sah yang tertera di atas kertas resmi ini, Ibu. Rumah mewah yang kita tempati dengan nyaman ini ternyata bukan milik kita. Perusahaan tempat saya bekerja dan mendapatkan gaji besar itu juga bukan milik saya sama sekali. Semuanya, 100% aset kekayaan dan fasilitas ini adalah milik Fiona secara mutlak dan sah di mata hukum," ucap Gading dengan suara keras dan nada menekan agar ibunya segera tersadar dari kesombongannya. Ibu Rosa menatap wajah putranya dengan pandangan bingung dan tidak percaya. Ia lalu mengambil kacamata bacanya dari atas meja dan memakainya di wajah. Tangan Ibu Rosa perlahan mengambil dokumen yang disodorkan oleh Gading. Matanya mulai membaca barisan kalimat hukum pada sertifikat rumah tersebut. Mulut Ibu Rosa sedikit terbuka saat melihat nama Fiona tercetak dengan status hak milik penuh atas bangunan ini. Ia lalu menggeser kertas tersebut dan membaca dokumen perusahaan, melihat nama Fiona bertengger kokoh sebagai pemegang saham tunggal.
Tubuh Ibu Rosa seketika menegang kaku di atas sofa. Kertas di tangannya mulai bergetar, tidak terkendali mengikuti ritme detak jantungnya yang memburu. Wajahnya yang semula memerah karena marah, kini berubah menjadi sangat pucat tanpa aliran darah. Ia menatap Gading dengan mulut gemetar mencoba mencari tanda kebohongan dari mata putranya. Namun, Gading hanya menunduk dengan ekspresi putus asa dan kekalahan total. Kesombongan dan keangkuhan Ibu Rosa selama ini ternyata hanya bersandar pada kekayaan milik perempuan yang baru saja ia usir dan ia paksa menjadi pembantu. Bencana paling besar dalam hidup mereka berdua baru saja dimulai pagi ini. Ibu Rosa masih terduduk kaku di atas sofa ruang keluarga dengan pandangan mata kosong menatap lembaran dokumen di tangannya. Kacamata bacanya hampir merosot dari hidungnya yang kini dipenuhi keringat dingin. Di sampingnya, Gading terus berjalan mondar-mandir dengan langkah panik sambil meremas rambutnya sendiri. Otak Gading berputar keras mencari cara untuk menghubungi Fiona. Ia mengambil telepon genggamnya, mencoba melakukan panggilan suara berkali-kali ke nomor istrinya. Namun, yang terdengar hanyalah suara operator otomatis yang menyatakan bahwa nomor tujuan sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bagaimana ini bisa terjadi, Gading? Kenapa kamu bisa sebodoh ini tidak mengetahui latar belakang asli istrimu sendiri sebelum kalian memutuskan untuk menikah seminggu yang lalu? Ucap Ibu Rosa dengan suara parau yang bergetar hebat. Kesombongan yang biasa menghiasi wajahnya kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh gumpalan rasa takut yang amat besar. Gading juga tidak pernah tahu, Ibu. Fiona selalu tampil sangat sederhana setiap kali kami bertemu sebelum menikah. Dia hanya mengenakan pakaian biasa, tidak pernah memamerkan barang mewah, dan selalu dijemput menggunakan mobil sewaan biasa. Gading mengira dia benar-benar perempuan sebatang kara yang butuh perlindungan finansial dari keluarga kita. Gading sama sekali tidak menyangka bahwa semua kesederhanaan itu hanyalah sandiwara belaka untuk menguji ketulusan kita. Jawab Gading dengan nada suara frustrasi dan penuh sesal. Belum sempat Gading meletakkan kembali telepon genggamnya ke atas meja, suara ketukan keras dari arah pintu depan terdengar menggema ke seluruh ruangan lantai 1. Ketukan itu terdengar sangat tegas, berwibawa, dan dilakukan berulang kali tanpa jeda yang lama. Gading dan Ibu Rosa saling berpandangan dengan raut wajah penuh kewaspadaan. Jantung mereka berdua berdetak semakin kencang, seolah tahu bahwa ketukan di pintu utama tersebut membawa kabar buruk yang akan mempercepat kehancuran mereka. Siapa yang datang sepagi ini dengan cara tidak sopan seperti itu? Pergi dan periksa ke depan, Gading, perintah Ibu Rosa dengan memelankan volume suaranya, karena cemas. Gading melangkah perlahan menuju ruang depan. Ia merapikan pakaian tidurnya yang kusut dan mencoba mengatur napas agar terlihat tenang. Saat ia membuka pintu kayu besar utama, pandangan matanya langsung tertuju pada sesosok pria paruh baya yang mengenakan setelan jas hitam formal yang sangat rapi dan mahal. Pria itu berdiri tegak sambil memegang sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua di tangan kirinya. Di belakang pria berjas tersebut, berdiri 4 orang pria berbadan besar dan tegap yang mengenakan seragam petugas keamanan pribadi berwarna hitam legam dengan pandangan mata dingin tanpa ekspresi. "Selamat pagi, Saudara Gading," sapa pria berjas itu dengan nada suara bariton yang sangat formal dan tanpa ramah tamah sedikit pun. "Selamat pagi. Maaf, Anda siapa dan ada keperluan apa datang ke rumah saya sepagi ini bersama banyak orang?" tanya Gading dengan dahi berkerut, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya sebagai pemilik rumah. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman formalitas yang syarat akan ketegasan hukum. Ia mengeluarkan selembar kartu identitas resmi dari balik saku jasnya dan menunjukkannya tepat di hadapan wajah Gading. "Nama saya Bapak Darmawan. Saya adalah pengacara pribadi sekaligus kepala kuasa hukum mutlak dari Ibu Fiona. Kedatangan saya ke sini hari ini adalah atas instruksi langsung dan sah dari klien saya, Ibu Fiona, selaku pemilik tunggal dan sah dari seluruh aset tanah serta bangunan rumah ini." Mendengar nama Fiona disebut bersamaan dengan status hukum kepemilikan rumah, lutut Gading seketika terasa lemas. Dugaan menakutkan yang ia baca di dalam map merah beberapa menit, lalu kini mewujud nyata dalam bentuk sosok pengacara yang berdiri di depan pintunya. Ibu Rosa yang penasaran akhirnya ikut berjalan ke area depan dan berdiri di samping Gading. Wajahnya kembali memucat saat mendengar perkataan Bapak Darmawan. "Apa maksud Anda datang ke sini untuk mengurusi aset Fiona? Fiona itu menantu di rumah ini. Dia adalah istri dari anak saya, Gading. Rumah ini adalah rumah keluarga kami.
Anda tidak memiliki hak apapun untuk mengganggu kenyamanan tempat tinggal kami, seru Ibu Rosa mencoba berteriak untuk menutupi rasa takutnya yang semakin membesar. Bapak Darmawan tidak terpancing emosi oleh teriakan Ibu Rosa. Ia membuka tas kerja kulitnya dengan gerakan tenang dan mengeluarkan selembar surat resmi berstempel hukum dari lembaga kenotariatan. Ia membacakan isi surat tersebut dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas di hadapan mereka berdua. Berdasarkan dokumen hak milik nomor 405, tanah dan bangunan berlantai 3 ini terdaftar secara sah atas nama Ibu Fiona. Hari ini, Ibu Fiona telah secara resmi mencabut hak guna bangunan dan hak izin tinggal bagi saudara Gading dan Ibu Rosa di tempat ini. Ini adalah surat pengosongan rumah resmi. Mulai detik ini, Anda berdua tidak lagi memiliki hak hukum apapun untuk berada di dalam pekarangan maupun bangunan ini, jelas Bapak Darmawan tanpa ragu. Anda tidak bisa mengusir kami secara sepihak seperti ini. Ini keterlaluan. Pernikahan mereka baru berjalan 1 minggu. Kami butuh waktu untuk berbicara langsung dengan Fiona. Bantah Gading dengan suara mulai meninggi karena panik yang luar biasa. Klien saya sudah memberikan waktu 1 minggu penuh bagi Anda berdua untuk menunjukkan sikap kemanusiaan yang baik. Namun, Anda berdua justru memperlakukannya dengan sangat tidak pantas. Keputusan ini sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Saya membawa tim keamanan pribadi untuk memastikan proses pengosongan rumah berjalan dengan tertib dan cepat. Saya memberikan waktu tepat 30 menit bagi Anda berdua untuk mengemasi pakaian dan barang pribadi yang Anda bawa sebelum menikah ke dalam tas. Semua fasilitas mewah, perhiasan, tas bermerek, dan perabotan di dalam rumah ini tidak boleh disentuh atau dibawa pergi karena semuanya dibeli menggunakan dana pribadi milik Ibu Fiona, tegas Bapak Darmawan, sambil memberikan isyarat tangan kepada 4 petugas keamanan di belakangnya. 4 petugas keamanan berbadan tegap itu langsung melangkah maju, melewati posisi Gading dan Ibu Rosa secara paksa untuk masuk ke dalam rumah. Mereka berdiri berjaga di setiap sudut ruangan, memastikan bahwa Gading dan ibunya tidak menyembunyikan atau merusak barang berharga apapun milik Fiona. Ibu Rosa histeris melihat rumah mewahnya dimasuki orang asing secara paksa. Ia mencoba memukul salah satu petugas keamanan. Namun, petugas itu tetap berdiri kokoh layaknya dinding batu tanpa bergeming sedikit pun. Gading, lakukan sesuatu. Jangan biarkan mereka mengusir kita dari rumah ini. Ini rumah kita, Gading. Gading hanya bisa berdiri terpaku dengan air mata kecemasan yang mulai menggenang di sudut matanya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa di hadapan hukum dan kekuasaan absolut milik Fiona, ia dan ibunya tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Tamu yang berdiri di depan pintunya pagi ini adalah pembawa bencana nyata yang diutus langsung oleh istri yang baru saja mereka rendahkan habis-habisan kemarin malam. Masa kejayaan palsu mereka telah runtuh sepenuhnya dalam hitungan menit dan waktu 30 menit untuk pergi dari tempat ini mulai berjalan mundur dengan sangat cepat. Suasana di dalam rumah mewah itu seketika berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Waktu 30 menit yang diberikan oleh Bapak Darmawan terasa berjalan sangat cepat. Ibu Rosa menangis keras sambil berjalan gontai menaiki tangga menuju kamarnya. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah pengacara tersebut karena ancaman pengusiran paksa sangat nyata. 2 orang petugas keamanan berbadan besar mengikuti langkah Ibu Rosa dari belakang untuk memastikan wanita itu tidak melanggar aturan pengosongan rumah. Di dalam kamar tidurnya, Ibu Rosa membuka lemari pakaian dengan tangan gemetar. Ia mengambil sebuah koper tua dari sudut ruangan dan mulai memasukkan pakaian sehari-harinya secara acak. Tangannya mencoba meraih sebuah tas kulit bermerek buatan luar negeri yang tergeletak di atas meja rias. Namun, salah satu petugas keamanan langsung melangkah maju dan menahan tangan Ibu Rosa dengan tegas. Petugas itu mengingatkan kembali bahwa semua barang mewah di dalam rumah ini adalah fasilitas dari Ibu Fiona dan dilarang keras untuk dibawa pergi. Ibu Rosa hanya bisa menjerit frustrasi dan melempar tas itu kembali ke atas meja rias dengan kasar. Di kamar lain, Gading mengalami kepanikan yang sama besarnya. Ia melemparkan kemeja kerja dan celana bahan miliknya ke dalam tas bepergian ukuran sedang. Keringat membasahi seluruh wajah dan punggungnya. Pikirannya sangat kacau dan berputar cepat memikirkan cara untuk bertahan hidup. Gading sangat menyadari bahwa gaji bulanannya baru saja ditransfer 2 hari yang lalu, namun semua uang itu masuk ke rekening khusus yang terhubung erat dengan fasilitas dari perusahaan.
Gading berniat untuk segera mentransfer seluruh saldo puluhan juta tersebut ke rekening pribadinya yang lain sesaat setelah ia keluar dari rumah ini. Ia harus menyelamatkan sejumlah uang tunai untuk menyewa penginapan sementara bagi dirinya dan ibunya siang ini juga. Gading mengambil dompet kulitnya dan memastikan semua kartu kredit premium miliknya masih tersimpan rapi di dalam sana. Di tengah proses pengepakan barang yang terburu-buru itu, suara dering telepon genggam memecah keheningan dari arah atas kasur Gading. Ia menoleh dengan cepat. Matanya membaca nama penelepon di layar telepon genggam tersebut. Panggilan itu berasal dari Bapak Hendra. Bapak Hendra adalah wakil direktur utama di perusahaan investasi tempat Gading bekerja, sosok orang nomor 2 yang mengurus operasional dan selalu mematuhi keputusan absolut dari pemegang saham utama. Gading segera mengangkat panggilan tersebut dengan harapan mendapat sedikit bantuan atau setidaknya kabar terkait jadwal kerjanya hari ini, agar ia bisa memikirkan alasan untuk tidak hadir ke kantor. Gading menekan tombol terima panggilan dan menempelkan telepon genggam itu ke telinga kanannya. "Selamat pagi, Bapak Hendra. Maaf, saya belum bersiap berangkat ke kantor hari ini karena ada masalah keluarga mendadak di rumah," sapa Gading dengan suara bergetar dan napas terburu-buru. Tidak ada balasan sapaan ramah dari seberang telepon. Suara Bapak Hendra terdengar sangat dingin, tegas, dan berjarak. "Selamat pagi, Saudara Gading. Saya menelepon Anda pagi ini bukan untuk menanyakan kehadiran Anda di kantor. Saya menelepon atas instruksi langsung dari pemegang saham tunggal perusahaan kita, yaitu Ibu Fiona. Saya bertugas menyampaikan keputusan mutlak dari Dewan Direksi yang mulai berlaku pada detik ini juga." Gading merasa detak jantungnya memompa darah dengan sangat cepat hingga dadanya terasa sakit. Ia menghentikan aktivitasnya memasukkan pakaian ke dalam tas dan berdiri tegak menatap dinding kamar. "Keputusan apa yang Bapak maksudkan?" "Saya adalah direktur utama di perusahaan tersebut. Mulai pagi ini, Anda bukan lagi direktur utama di perusahaan kami, Saudara Gading. Ibu Fiona telah secara resmi memberhentikan Anda dari jabatan tersebut secara tidak hormat. Alasan pemberhentian ini adalah pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan kepercayaan pemegang saham utama. Surat pemecatan resmi Anda sudah saya terbitkan, saya tanda tangani, dan saat ini berada tepat di atas meja kerja yang dulu Anda tempati. Anda tidak diizinkan lagi menginjakkan kaki di dalam area gedung perusahaan kami mulai hari ini," ucap Bapak Hendra dengan nada suara tanpa rasa empati sama sekali. Gading terperanjat mendengar keputusan sepihak tersebut. Ia merasa karier yang ia bangun selama ini hancur sepenuhnya dalam hitungan detik. "Bapak Hendra tidak bisa memecat saya begitu saja hanya melalui panggilan telepon. Saya butuh surat peringatan tertulis terlebih dahulu, atau setidaknya kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Direksi siang ini. Keputusan Ibu Fiona adalah keputusan absolut yang sah di mata hukum dan tidak membutuhkan persetujuan Dewan Direksi lainnya. Selain pemberhentian tidak hormat ini, saya juga diperintahkan untuk melakukan pemblokiran total terhadap seluruh akses keuangan Anda yang terhubung dengan aset perusahaan. Rekening gaji Anda sudah dibekukan secara paksa oleh pihak bank 10 menit yang lalu. Seluruh kartu kredit perusahaan dan kartu fasilitas premium atas nama Anda sudah tidak bisa digunakan lagi untuk transaksi apapun di mesin pembayaran. Anda dilarang memindahkan dana 1 rupiah pun dari rekening tersebut mulai hari ini," jelas Bapak Hendra secara mendetail dan menyakitkan. Gading segera menjauhkan telepon genggamnya dan membuka aplikasi perbankan di layar. Ia memeriksa saldo rekening utamanya secara langsung. Angka yang tertera di layar ponselnya menunjukkan saldo 0 rupiah dengan sebuah tulisan peringatan merah menyala yang menyatakan bahwa rekening tersebut sedang dalam status diblokir oleh otoritas pusat. Gading kembali menempelkan telepon ke telinganya dengan tangan gemetar parah hingga ponselnya hampir terjatuh. "Bapak Hendra, tolong jangan lakukan tindakan sejauh ini. Uang di rekening itu adalah satu-satunya uang yang saya miliki untuk bertahan hidup hari ini bersama ibu saya. Bagaimana saya bisa menyewa tempat tinggal atau membeli makanan jika semua kartu dan rekening tabungan saya diblokir secara tiba-tiba? Itu bukan lagi urusan dan tanggung jawab perusahaan kami, Saudara Gading. Satu hal terakhir yang harus saya sampaikan kepada Anda sebelum panggilan ini berakhir. Mobil mewah dinas operasional yang Anda gunakan selama ini juga harus dikembalikan hari ini juga ke pihak manajemen. Saya mengetahui bahwa Bapak Darmawan saat ini sedang berada di kedemian Anda untuk mengurus proses hukum,
Serahkan kunci mobil dinas itu kepada Bapak Darmawan sekarang juga. Saya rasa semua informasi mengenai pemecatan ini sudah sangat cukup dan jelas. Selamat pagi. Panggilan telepon itu langsung ditutup secara sepihak oleh Bapak Hendra tanpa menunggu tanggapan atau protes dari Gading sama sekali. Gading menjatuhkan telepon genggamnya ke atas kasur dengan kasar. Tubuhnya benar-benar kehilangan tenaga untuk berdiri tegak. Ia tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tidak memiliki uang tunai di sakunya, dan tidak memiliki akses perbankan elektronik. Ia juga baru saja kehilangan tempat tinggal mewah dan mobil operasional secara bersamaan dalam satu waktu. Hukuman yang Ibu Fiona berikan tidak memberi ruang sedikit pun bagi Gading untuk bernapas, mencari jalan keluar, atau meminjam dana bantuan. Pembalasan terencana ini sangat terstruktur, masif, dan tidak kenal ampun bagi orang yang sudah merendahkan harga diri Fiona. Dari arah ambang pintu kamar yang terbuka lebar, Bapak Darmawan muncul dan berdiri dengan sikap tubuh tegak menyilangkan tangan di depan dada. Pengacara paruh baya itu menatap Gading dengan pandangan mata tajam, dingin, dan penuh perhitungan akurat. Waktu Anda untuk mengemasi barang pribadi tersisa 5 menit lagi, Saudara Gading. Saya baru saja menerima pesan konfirmasi dari Bapak Hendra terkait pemecatan resmi Anda pagi ini. Sesuai prosedur penarikan aset perusahaan, saya meminta Anda menyerahkan kunci mobil dinas, seluruh kartu kredit fasilitas, dan kartu akses gedung kantor kepada saya sekarang juga tanpa penundaan. Tagih Bapak Darmawan dengan suara lantang dan memerintah. Gading tidak memiliki sisa tenaga untuk melawan atau berdebat panjang lebar dengan pengacara tersebut. Ia berjalan gontai menahan beban tubuhnya menuju meja nakas kayu di samping ranjang. Ia mengambil kunci mobil mewah yang selalu ia banggakan kepada rekan-rekannya selama ini. Ia juga mengeluarkan dompet kulitnya, mencabut 3 buah kartu kredit premium berwarna hitam, serta 1 buah kartu identitas akses masuk kantor pusat. Ia menyerahkan seluruh benda berharga penanda status sosial tersebut ke tangan Bapak Darmawan dengan kepala tertunduk lesu menatap lantai. Status sosialnya sebagai pria sukses, memiliki jabatan direktur, dan hidup serba kaya raya telah mati secara permanen pada pagi ini. Gading kini benar-benar kembali menjadi pria miskin pengangguran tanpa harta benda sedikit pun. Fakta menyakitkan ini terjadi persis seperti hinaan pedas yang ibunya lontarkan kepada istri sahnya sendiri di meja makan tadi malam. Gading menutup resleting tas bepergiannya dengan sisa tenaga yang ada di tangannya. Tas itu hanya berisi beberapa helai pakaian biasa yang ia beli menggunakan uang tabungannya sendiri jauh sebelum ia mengenal dan menikah dengan Fiona. Ia menyandang tas itu di bahu kanannya, lalu berjalan keluar dari kamar tidurnya dengan langkah kaki terseret lambat. Di lorong lantai 2, ia berpapasan dengan Ibu Rosa yang juga baru saja keluar dari kamarnya dengan pengawalan. Ibu Rosa hanya membawa 1 koper kain berukuran sedang yang tampak usang. Wajah wanita tua itu terlihat sangat kuyu, pucat pasi, dan masih dihiasi sisa air mata ketakutan. Kesombongan dan postur tubuh tegak yang selalu Ibu Rosa tunjukkan selama ini sudah hilang tidak berbekas sama sekali. Mereka berdua berjalan berdampingan menuruni anak tangga, dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan. Mereka bersiap menghadapi kerasnya dunia nyata, tanpa pelindung kemewahan, yang selama ini mereka curi diam-diam dari kekayaan Ibu Fiona. Kehancuran total kehidupan mereka belum selesai hari ini. Ini hanyalah permulaan dari hari terpanjang dan terburuk dalam sisa hidup mereka berdua. Matahari pagi bersinar terik menyinari jalanan aspal saat Gading dan Ibu Rosa berdiri di trotoar luar gerbang perumahan mewah tersebut. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi telah ditutup dan dikunci rapat oleh petugas keamanan Bapak Darmawan. Mereka berdua terdiam menatap rumah besar yang baru saja mereka tinggalkan secara paksa. Ibu Rosa memegang gagang koper kainnya dengan tangan gemetar. Keringat mengalir di dahi wanita tua itu karena ia tidak terbiasa berdiri di bawah panas matahari tanpa pendingin ruangan atau kendaraan pribadi yang nyaman. Kesombongan yang selalu ia tunjukkan setiap pagi saat menyiram tanaman kini lenyap tidak berbekas. Gading merasa sangat putus asa melihat kondisi ibunya dan keadaan dirinya sendiri. Uang tunai di dalam dompetnya hanya tersisa sedikit, yang mana jumlah itu hanya cukup untuk membayar taksi 1 kali perjalanan. Gading mengambil keputusan nekat di tengah kepanikannya. Ia harus menemui pemegang saham utama perusahaan hari ini juga untuk meminta belas kasihan. Ia berniat bersujud dan memohon
agar status pemecatannya dibatalkan atau setidaknya memohon agar gajinya bulan ini dicairkan. Gading segera memberhentikan sebuah taksi yang kebetulan melintas di jalan tersebut. Ia memasukkan koper ibunya dan tas miliknya ke dalam bagasi, lalu menyuruh ibunya masuk ke kursi penumpang. Gading menyebutkan alamat menara utama, gedung perkantoran tertinggi di pusat kota yang menjadi markas besar perusahaannya, kepada sopir taksi tersebut. Sepanjang perjalanan yang macet, Ibu Rosa terus menangis dan meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. Gading tidak menghiraukan tangisan ibunya sama sekali. Pikirannya terfokus menyusun kalimat permohonan maaf yang akan ia sampaikan kepada Dewan Direksi tertinggi nanti. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, taksi itu berhenti tepat di pelataran depan lobi menara utama. Gedung perkantoran berlapis kaca itu terlihat sangat megah dan menjulang tinggi menantang langit. Gading menyerahkan seluruh sisa uang tunai di dompetnya kepada sopir taksi tanpa meminta kembalian, lalu menarik ibunya keluar dari kendaraan secara tergesa-gesa. Mereka berdua berjalan cepat memasuki pintu kaca putar di lobi gedung. Suasana lobi sangat ramai oleh ratusan karyawan yang berlalu lalang. Saat Gading melangkah menuju area pemeriksaan kartu identitas elektronik, 2 orang petugas keamanan berseragam langsung menghadang jalannya. Petugas keamanan di gedung itu rupanya telah menerima memo resmi dari Bapak Hendra mengenai status pemecatan Gading yang berlaku hari ini. Maaf Bapak Gading, kami mendapat instruksi tegas dari manajemen pusat bahwa Bapak tidak diizinkan lagi memasuki area gedung ini mulai pagi ini, ucap salah satu petugas keamanan dengan posisi tubuh siaga menghalangi jalan masuk. Gading tidak memedulikan larangan tersebut. Rasa putus asa membuatnya bertindak nekat di luar kendali akal sehat. Ia melihat ada celah kosong di antara palang pintu otomatis saat seorang direktur lain baru saja menempelkan kartu aksesnya. Gading segera menarik tangan Ibu Rosa dengan sangat kuat dan menerobos masuk melewati penjagaan tersebut. Petugas keamanan terkejut dan langsung mengejar mereka berdua dari belakang sambil berteriak memberikan peringatan. Namun, Gading berlari sangat cepat menuju area lift khusus petinggi perusahaan yang berada di lorong terpisah. Ia menekan tombol lift yang kebetulan pintunya sedang terbuka lebar. Gading dan Ibu Rosa berhasil melompat masuk ke dalam kabin lift tepat sebelum pintu logam itu tertutup rapat. Meninggalkan para petugas keamanan yang berteriak marah di luar sana, Gading menekan tombol lantai paling atas. Lantai itu adalah area khusus ruang direksi utama yang tidak bisa diakses oleh karyawan biasa. Napas Gading dan Ibu Rosa tersengal-sengal di dalam lift yang bergerak naik dengan kecepatan tinggi. Ibu Rosa menyandarkan punggungnya ke dinding lift karena merasa sangat lemas dan pusing setelah berlari kencang membelah lobi gedung. Apa yang akan kita lakukan di atas sana, Gading? Ibu takut melihat penjagaan yang sangat ketat ini, keluh Ibu Rosa dengan suara parau yang nyaris habis. Kita harus bertemu langsung dengan pemilik saham tertinggi. Secara tatap muka, Ibu. Kita akan memohon ampunan. Gading akan melakukan apa saja asalkan kita tidak jatuh miskin dan hidup di jalanan seperti ini, jawab Gading dengan tatapan mata nanar menatap angka indikator lantai yang terus bertambah di atas pintu lift. Pintu lift akhirnya terbuka dengan suara dentingan pelan. Mereka tiba di lantai direksi. Lorong di lantai itu berlapis karpet merah tebal. Suasana di sana sangat sepi, tenang, dan formal. Gading sangat mengenali tata letak lantai ini karena ia sering menghadiri rapat bulanan di sini. Ia langsung berjalan cepat menuju ujung lorong, tempat letaknya ruang rapat utama Dewan Direksi. 3 orang sekretaris eksekutif yang duduk di meja depan terkejut melihat kedatangan Gading yang berantakan, pucat, dan berkeringat. Bapak Gading, Bapak tidak boleh berada di sini. Rapat Dewan Direksi tertutup sedang berlangsung di dalam, cegah seorang sekretaris wanita sambil berdiri dari kursinya dengan raut wajah panik. Lagi-lagi Gading mengabaikan peringatan itu. Ia tidak memiliki sisa waktu untuk berdebat dengan bawahan. Ia menggenggam pergelangan tangan Ibu Rosa erat-erat, lalu mendorong kedua daun pintu kayu besar ruang rapat utama itu dengan seluruh sisa tenaganya. Pintu besar itu terbuka lebar dengan suara bantingan yang cukup keras, mengagetkan semua orang yang berada di dalam ruangan luas tersebut. Ruang rapat utama itu sangat besar, dihiasi meja kayu panjang berbentuk oval, dan dikelilingi oleh kursi kulit yang mewah. Di sisi kiri dan kanan meja, duduk 10 orang pria dan wanita yang mengenakan setelan jas formal. Mereka adalah jajaran direktur operasional dan petinggi perusahaan, termasuk Bapak Hendra yang duduk tegak di barisan paling depan. Namun,
Perhatian Gading dan Ibu Rosa sama sekali tidak tertuju pada jajaran direktur tersebut. Mata mereka langsung tertuju pada satu sosok yang duduk tenang di ujung meja paling utama, tepat di kursi kekuasaan tertinggi yang dirancang khusus untuk pemegang saham mutlak perusahaan. Sosok itu mengenakan setelan blazer, kerja berwarna hitam pekat yang dijahit dengan sangat sempurna, menampilkan kesan elegan, berkuasa, dan sangat berwibawa. Rambutnya disanggul rapi ke atas, dan wajahnya memancarkan aura dominasi yang sangat kuat menekan seluruh isi ruangan. Tidak ada lagi sisa kepolosan, kesederhaan, atau wajah tertunduk ketakutan pada sosok tersebut. Gading dan Ibu Rosa terkejut setengah mati. Tubuh mereka mendadak lemas dan kaku seketika. Jantung mereka seakan berhenti berdetak saat itu juga. Sosok wanita yang duduk di kursi tertinggi penguasa gedung ini, dikelilingi oleh orang-orang penting yang menunduk hormat kepadanya, adalah Fiona, istri yang baru saja diusir, direndahkan, dan dipaksa menjadi pembantu tanpa bayaran oleh Ibu Rosa malam kemarin. Fiona meletakkan pena berlapis emas di atas meja marmer. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan menatap lurus ke arah pintu masuk tempat Gading dan Ibu Rosa berdiri mematung. Tatapan mata Fiona sangat dingin dan tajam, menusuk langsung ke dasar rasa takut kedua orang tersebut. Bapak Hendra segera berdiri dari kursinya, menoleh ke arah Gading dengan wajah marah atas gangguan tersebut, lalu menundukkan kepalanya sedikit ke arah Fiona untuk meminta maaf. Mohon maaf atas gangguan yang sangat tidak sopan ini, Ibu Fiona. Petugas keamanan di lobi rupanya kecolongan. Saya akan segera memanggil tim keamanan lantai atas untuk menyeret mereka berdua keluar dari ruangan Ibu. Lapor Bapak Hendra dengan nada suara sangat hormat dan berhati-hati. Fiona mengangkat telapak tangan kanannya dengan tenang, memberikan isyarat tegas agar Bapak Hendra diam dan tidak memanggil keamanan terlebih dahulu. Semua direktur di ruangan itu langsung menunduk diam dan mematuhi instruksi tanpa suara dari pemimpin tertinggi mereka. Fiona menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya, menatap Gading dan Ibu Rosa dengan senyuman kecil yang sama sekali tidak mengandung rasa hangat atau belas kasihan. Biarkan saja mereka berdiri di sana, Bapak Hendra. Mereka berdua sudah bersusah payah berlari menembus penjagaan gedung ini hanya untuk bertemu dengan saya. Sangat tidak sopan jika saya selaku pemilik tunggal gedung ini tidak menyapa mantan keluarga saya untuk yang terakhir kalinya, ucap Fiona dengan suara datar, tegas, dan memiliki wibawa yang menggema ke seluruh penjuru ruangan besar tersebut. Kenyataan pahit ini menghantam akal sehat Gading dan Ibu Rosa bagai hantaman benda keras. Ibu Rosa tidak kuat lagi menahan berat badannya. Ia jatuh terduduk di atas karpet ruangan itu sambil menangis sesenggukan tanpa bisa mengucapkan satu kata pun. Gading menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyadari bahwa ia telah berlari, menyerahkan diri secara sukarela ke dalam pusat kehancurannya sendiri. Di ruangan inilah harga diri, kesombongan, dan keangkuhan mereka akan dihabisi tanpa ampun oleh wanita yang kini memegang kendali penuh atas takdir hidup mereka berdua. Suasana di dalam ruang rapat utama Dewan Direksi itu terasa sangat hening dan mencekam. Tidak ada satupun anggota Dewan Direktur yang berani mengeluarkan suara atau bahkan sekadar menggeser posisi duduk mereka. Perhatian seluruh orang di ruangan besar itu sepenuhnya tertuju pada sosok Gading dan Ibu Rosa yang kini berada dalam titik terendah kehidupan mereka. Ibu Rosa masih terduduk lemas di atas karpet merah tebal. Tangisannya terdengar tertahan dan menyedihkan. Air mata membasahi wajah tuanya yang kini terlihat sangat putus asa tanpa sisa kesombongan sedikit pun. Melihat ibunya hancur dan menyadari kekuasaan absolut yang dimiliki istrinya, pertahanan mental Gading akhirnya runtuh total. Ia melepaskan pegangannya dari tas bepergian yang ia bawa. Gading melangkah maju perlahan dengan tubuh bergetar, lalu menjatuhkan kedua lututnya ke lantai tepat di hadapan meja utama tempat Fiona duduk. Ia bersujud di bawah tatapan dingin para petinggi perusahaan yang selama ini selalu menghormatinya sebagai direktur utama. Fiona, tolong maafkan aku, ucap Gading dengan suara serak dan bergetar hebat. Aku sangat memohon kepadamu. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Pernikahan kita baru berjalan 1 minggu. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik dan patuh kepadamu mulai detik ini. Tolong batalkan pemecatanku hari ini. Aku tidak memiliki apa-apa lagi selain pekerjaan ini. Fiona tetap duduk tenang bersandar di kursi kekuasaannya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan ekspresi.
Ia menatap pria yang berstatus sebagai suaminya itu dengan pandangan datar dan sangat dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam hatinya untuk Gading. Pernikahan kita sudah selesai pada detik. Kamu membenarkan ucapan ibumu di meja makan tadi malam, Gading. Jawab Fiona dengan artikulasi yang sangat tajam dan jelas. Kamu membiarkan aku dihina habis-habisan karena kamu merasa memiliki posisi yang lebih tinggi. Kamu menyetujui saat ibumu menyuruhku menjadi pembantu tanpa bayaran di rumahku sendiri. Kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk membela istrimu. Permintaan maafmu hari ini tidak memiliki nilai apapun karena kamu melakukannya hanya karena kamu takut jatuh miskin. Mendengar penolakan tegas dari Fiona, Ibu Rosa segera merangkak mendekati putranya. Wanita tua itu ikut bersujud di atas lantai. Ia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, memohon belas kasihan kepada wanita yang kemarin ia caci maki tanpa henti. Fiona, tolong ampuni ibu. Tangis Ibu Rosa dengan suara keras memecah kesunyian ruang rapat. Ibu sangat menyesal atas semua perkataan kasar ibu kemarin. Ibu buta karena harta dan kesombongan. Ibu berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Ibu bersedia mencuci piring, menyapu rumah, dan memasak untukmu setiap hari jika kamu mengizinkan kami kembali ke rumah mewah itu. Tolong jangan usir kami ke jalanan, Fiona. Kami tidak memiliki tempat tinggal lain selain rumah itu. Fiona berdiri dari kursinya secara perlahan. Ia berjalan memutari meja marmer panjang tersebut mendekati posisi Gading dan Ibu Rosa yang masih bersujud di lantai. Suara langkah sepatu hak tinggi Fiona terdengar bergema di dalam ruangan, menciptakan tekanan mental yang luar biasa besar bagi kedua orang tersebut. Fiona berhenti tepat di depan mereka. Ia memandang rendah ke arah Ibu Rosa. Apakah ibu ingat apa yang ibu lakukan kepada Minah kemarin pagi? Tanya Fiona dengan suara datar, namun menuntut jawaban pasti. Ibu Rosa mendongakkan kepalanya dengan wajah ketakutan. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ingatannya langsung kembali pada kejadian saat ia memecat Minah hanya karena sebuah vas kristal yang pecah secara tidak sengaja. Ibu mengusir perempuan yang sudah bekerja keras membersihkan rumah itu dengan sangat tidak manusiawi, lanjut Fiona, tanpa memalingkan pandangannya dari wajah Ibu Rosa. Ibu tidak mau mendengarkan alasan apapun. Ibu langsung mengusirnya detik itu juga dan melemparkan pesangon dengan cara yang sangat merendahkan harga diri manusia. Sekarang ibu meminta belas kasihan kepadaku. Sayangnya, aku akan menggunakan cara yang sama persis seperti yang ibu lakukan kepada Minah. Fiona memasukkan tangan kanannya ke dalam saku blazer yang ia kenakan. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih yang sangat tipis. Amplop itu terlihat sangat persis dengan bentuk amplop yang Ibu Rosa lemparkan kepada Minah kemarin. Fiona menjatuhkan amplop tipis itu dari tangannya. Amplop putih itu melayang jatuh dan mendarat tepat di atas lantai di antara lutut Gading dan Ibu Rosa. Karena tipis dan tidak tertutup rapat, isi amplop itu tumpah keluar saat membentur lantai karpet. Belasan keping uang logam recehan berceceran di depan mata Gading dan Ibu Rosa. Bunyi gemerincing logam yang beradu dengan lantai mengakhiri seluruh sisa harapan mereka berdua. Itu adalah pesangon untuk kalian berdua, ucap Fiona dengan nada suara paling dingin yang pernah ia keluarkan. Nominal uang receh itu persis sama nilainya dengan jumlah uang yang ibu lemparkan kepada Minah. Anggap saja itu adalah upah kalian karena sudah menemaniku bermain sandiwara selama 1 minggu terakhir. Ambil uang itu dan gunakan untuk memulai hidup baru kalian di jalanan. Gading menatap kepingan uang receh itu dengan dada yang terasa hancur lebur. Harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah di hadapan puluhan rekan kerjanya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Namun ia sadar ia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ia telah kalah secara mutlak. Gading, ambillah pesangon itu. Perintah Fiona dengan tegas. Kalian harus segera meninggalkan gedung perusahaanku detik ini juga. Kalian tidak pantas mengotori lantai ruang rapat utama ini lebih lama lagi. Keputusanku sudah final, sah secara hukum, dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Fiona membalikkan badannya tanpa ragu sedikit pun. Ia berjalan kembali menuju kursi kekuasaannya dengan postur tubuh tegap dan sangat elegan. Ia tidak menoleh lagi ke arah Gading dan Ibu Rosa. Pembalasan yang ia rancang dengan sangat matang sejak semalam akhirnya telah mencapai puncak penyelesaian yang paling memuaskan. Ia telah mengambil kembali seluruh hak miliknya
dan menghancurkan para parasit yang selama ini memakan hartanya dengan kesombongan palsu. Sinetron kehidupan rumah tangga palsu itu telah ia tutup dengan sebuah amplop tipis berisi uang receh yang akan menjadi mimpi buruk paling abadi bagi Gading dan Ibu Rosa. Ruang rapat utama itu tetap berada dalam keheningan total setelah Fiona memberikan keputusan finalnya. Fiona duduk dengan postur tubuh tegap dan pandangan mata lurus ke depan. Ia sama sekali tidak melihat ke arah uang logam recehan yang berserakan di atas karpet merah tersebut. Ia juga tidak memedulikan tangisan histeris Ibu Rosa yang memohon ampunan berulang kali. Bapak Darmawan yang berdiri di dekat pintu masuk segera memahami situasi dan memberikan isyarat anggukan kepala kepada para petugas keamanan yang berjaga di luar ruangan. 4 orang petugas keamanan berbadan besar melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama. Wajah mereka terlihat sangat tegas dan siap menjalankan perintah pengosongan area. 2 orang petugas mendekati Gading dan langsung memegang kedua lengan pria itu dengan sangat kuat. 2 petugas lainnya melakukan hal yang sama kepada Ibu Rosa. Mereka memaksa kedua orang tersebut untuk berdiri dari lantai. Gading sempat mencoba merontah untuk melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan. Namun, tenaga Gading sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan fisik para petugas tersebut. Gading akhirnya menyerah dan membiarkan tubuhnya ditarik secara paksa. Sebelum benar-benar diseret keluar, Gading menunduk dan memungut belasan keping uang logam recehan dari atas lantai dengan tangan bergetar. Rasa malu sudah tidak lagi ia pedulikan. Uang logam recehan itu adalah satu-satunya uang yang ia miliki saat ini untuk bertahan hidup bersama ibunya. Gading memasukkan uang recehan itu ke dalam saku celananya sambil terus menundukkan kepala. Petugas keamanan menyeret Gading dan Ibu Rosa keluar dari ruang rapat utama tanpa membuang waktu lebih lama lagi. Daun pintu kayu besar itu ditutup rapat dari luar. Suara tangisan, Ibu Rosa perlahan menghilang dari pendengaran orang-orang yang berada di dalam ruang rapat. Di luar lorong lantai direksi, Gading dan Ibu Rosa didorong masuk ke dalam lift khusus barang agar mereka tidak mengganggu kenyamanan petinggi perusahaan lainnya. Lift itu bergerak turun dengan kecepatan lambat menuju lantai dasar. Di dalam lift, Gading hanya bisa bersandar lemas pada dinding logam sambil menatap kosong ke arah pintu lift. Ibu Rosa terus menangis memeluk koper kain tuanya. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut Gading untuk menenangkan ibunya. Gading sibuk merutuki kebodohan dan kesombongannya sendiri yang telah menghancurkan hidupnya secara permanen. Pintu lift barang terbuka saat mereka tiba di area belakang lobi utama gedung menara utama. Petugas keamanan kembali memegang lengan mereka dan menggiring mereka berjalan melewati koridor lobi yang sangat luas. Saat itu adalah jam istirahat makan siang bagi para karyawan. Ratusan karyawan sedang berkumpul di area lobi dan kafe lantai dasar. Kehadiran Gading yang ditarik paksa oleh petugas keamanan langsung menarik perhatian seluruh orang di ruangan besar tersebut. Langkah kaki ratusan karyawan seketika terhenti. Mereka menatap kejadian itu dengan pandangan penuh keheranan dan rasa tidak percaya. Pria yang sedang diseret itu adalah mantan direktur utama mereka. Pria yang selalu menuntut penghormatan tinggi, sering membentak bawahan secara semena-mena, dan selalu memamerkan gaya hidup mewah di depan semua orang. Kini pria sombong itu terlihat sangat berantakan, mengenakan pakaian kusut dan diusir secara paksa seperti seorang penjahat yang tertangkap basah. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan karyawan. Sebagian dari mereka tersenyum puas melihat kejatuhan mantan atasan yang memiliki sifat buruk tersebut. Tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk memberikan bantuan atau sekadar menanyakan keadaan Gading. Gading menyembunyikan wajahnya menggunakan sebelah tangan. Ia merasa sangat terhina. Harga dirinya benar-benar telah diinjak-injak dan diratakan dengan tanah di hadapan ratusan orang yang dulu selalu patuh padanya. Petugas keamanan terus menyeret mereka berdua menuju pintu keluar lobi. Pintu putar kaca dilewati dengan cepat. Saat mereka tiba di teras depan gedung, petugas keamanan memberikan dorongan terakhir yang sangat kuat. Gading dan Ibu Rosa kehilangan keseimbangan tubuh mereka. Keduanya terjatuh berguling ke atas trotoar jalan yang sangat keras. Tas bepergian milik Gading dan koper usang milik Ibu Rosa dilemparkan menyusul dan jatuh tepat di samping mereka. Panas terik matahari siang langsung membakar kulit mereka berdua. Asap kendaraan bermotor dari jalan raya yang padat membuat Ibu Rosa terbatuk-batuk menahan sesak napas. Mulai saat ini, kalian berdua dilarang keras menginjakkan kaki di seluruh area properti milik Ibu Fiona. Jika kalian berani kembali,
Kami akan langsung menyerahkan kalian kepada pihak kepolisian atas tuduhan masuk tanpa izin, tegas salah satu petugas keamanan dari batas anak tangga gedung. Petugas itu kemudian berbalik badan dan kembali masuk ke dalam gedung berpenyejuk udara, meninggalkan Gading dan Ibu Rosa yang terduduk pasrah di pinggir jalan raya. Ibu Rosa memukul aspal trotoar sambil menangis meraung-raung. Ia meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam waktu kurang dari 1 hari. Kemarin ia masih menjadi penguasa rumah mewah, yang bisa menyuruh orang lain bekerja tanpa bayaran. Sekarang ia hanyalah wanita tua tunawisma yang tidak memiliki tempat berlindung dari panasnya matahari. Gading merogoh saku celananya dan mengeluarkan kepingan uang logam pemberian Fiona. Ia menghitung jumlah uang tersebut. Totalnya sangat sedikit dan tidak akan cukup untuk membeli 2 porsi makanan murah sekalipun. Pesangon itu adalah tamparan keras atas tindakan tidak manusiawi yang mereka lakukan kepada Minah. Karma datang dengan cara yang sangat cepat dan sangat menyakitkan. Gading memasukkan kembali uang logam itu ke dalam sakunya. Ia mengangkat tas bepergiannya lalu membantu ibunya berdiri. Mereka berdua berjalan gontai menjauhi kawasan gedung perkantoran mewah itu tanpa tahu harus pergi kemana. Tidak ada tempat tinggal yang menunggu mereka. Tidak ada teman atau kerabat yang bersedia menampung mereka setelah mengetahui kebangkrutan total tersebut. Hukuman seumur hidup baru saja dimulai untuk mereka berdua. Sementara itu, di lantai paling atas menara utama, ruang rapat direksi telah kembali kondusif. Fiona memimpin rapat kerja pertamanya sebagai pemegang kekuasaan mutlak dengan sangat tegas dan profesional. Ia memberikan instruksi pergantian susunan manajemen dan menghapus seluruh aturan buruk yang dulu dibuat oleh Gading. Seluruh anggota dewan direksi mendengarkan pemaparan Fiona dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Tidak ada yang berani membantah setiap keputusan strategis yang Fiona keluarkan siang itu. Setelah rapat penting itu selesai ditutup, Fiona berjalan meninggalkan ruang rapat dan menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di sudut lantai. Ruangan itu sangat luas, didominasi oleh perabotan kayu solid berwarna gelap dan dinding kaca raksasa yang menampilkan pemandangan seluruh penjuru kota dari ketinggian. Fiona berjalan mendekati dinding kaca tersebut. Ia berdiri tegak dengan kedua tangan masuk ke dalam saku blazer. Fiona menatap jauh ke bawah, ke arah jalanan kota yang terlihat seperti garis kecil dari tempatnya berdiri. Ia memikirkan kembali seluruh kejadian selama 1 minggu terakhir. Eksperimen singkatnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan dan menyelamatkan masa depannya dari orang-orang yang salah. Fiona tidak merasa sedih atau menyesal atas berakhirnya pernikahan tersebut. Ia justru merasa sangat lega karena telah menyingkirkan parasit yang hanya mengincar hartanya. Fiona menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Senyuman tipis yang sangat puas tergambar jelas di wajah cantiknya. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk membuktikan nilai dirinya. Ia berdiri di atas puncak menara perusahaannya sendiri dengan kekuatan finansial dan harga diri yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Pembalasan telah tuntas dilaksanakan dengan cara paling adil. Fiona berbalik badan meninggalkan dinding kaca tersebut dan berjalan kembali menuju meja kerjanya. Tumpukan dokumen perusahaan sudah menunggunya. Kehidupan nyatanya sebagai pemimpin perusahaan besar kembali berjalan normal tanpa ada lagi sandiwara dan kebohongan di dalamnya. Ya,